Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur organ pencernaan dan juga fungsinya. Baik, kita mulai. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang peta konsepnya dulu ya. Di sini, struktur organ pencernaan dan fungsinya itu dibagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan juga organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan. Untuk organ pencernaan utama, itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Untuk organ pencernaan tambahan itu ada kelenjar ludah, hati dan empedu, dan juga pankreas. Kita akan membahas yang pertama yaitu sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi, sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanik ini mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut, sedangkan pencernaan kimiawi ini dibantu dengan enzim agar mudah diserap oleh tubuh, begitu. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Apa saja sistem pencernaan itu? Ini dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itu untuk organ pencernaan yang utama. Dan untuk hati, empedu, dan juga pankreas itu pencernaan tambahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam mulut. Di rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk pencernaan mekaniknya itu menggunakan gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawinya menggunakan air liur, di mana air liur kita ini menghasilkan enzim amilase. Bisa dilihat ya, lidah kita yang ini, gigi yang ini, ya begitu. Selanjutnya kita ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini makanan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas. Nah, nih, gerakan peristaltik itu gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Didorong makanannya agar bisa masuk ke dalam lambung, begitu. Makanan yang masuk melewati kerongkongan ini tidak mengalami proses pencernaan, dia hanya lewat saja, begitu. Terus lanjut ke lambung ya. Di dalam lambung ini makanan mengalami proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Untuk mekaniknya dicerna oleh dinding lambung dan kimiawinya dicerna oleh getah lambung. Getah lambung itu ada air, asam lambung, dan enzim renin, pepsin, dan juga enzim lipase, begitu. Bagian dalam dinding lambung ini berotot dan berlipat-lipat. Ini itu berguna untuk mengaduk dan meremas makanan yang berasal dari kerongkongan tadi, begitu. Selanjutnya usus halus. Nah, di sini usus halus itu saluran pencernaan yang panjangnya mencapai 6,3 meter dengan diameter 2,5 cm pada orang dewasa. Usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan ataupun ileum. Ini ya gambarnya sudah ditunjukkan mana yang duodenum, jejunum, dan juga ileum. Selanjutnya kita ke usus besar. Nah, makanan yang tidak diserap oleh usus halus itu akan masuk ke usus besar,
Sisa makanan tersebut mengandung banyak air sehingga air itu akan diserap kembali oleh usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, setelah menjadi feses, selanjutnya itu akan dibuang melalui anus. Pada usus besar ini terjadi penyerapan air ya tadi, dan juga sisa makanan. Usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air, sisa makanan, dan juga tempat pembentukannya vitamin K, gitu. Nah, selanjutnya kita ke anus. Bagian ini tuh bagian akhir pencernaan. Bagian akhir usus besar ini disebut poros anus atau rektum. Ya, rektum bisa dilihat. Ya itu. Nah, panjangnya rektum ini kurang lebih 15 cm dan bermuara pada anus. Sisa makanan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses melalui anus. Jadi sisa pencernaan yang berupa cairan itu sedangkan sisa pencernaan yang berupa cairan itu disalurkan dan disaring dalam ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk air seni. Begitu. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang organ pencernaan tambahan atau kelenjar pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin. Di sini ada 3 pasang kelenjar ludah, yaitu glandula parotid, glandula submaxillaris, dan juga glandula sublingualis. Ada gambarnya tipe kecil ya ini. Untuk selanjutnya hati dan empedu. Hati ini menghasilkan cairan empedu. Kantong empedu itu akan dipompa. Kantong empedu ini tempatnya cairan empedu. Nah, kantong empedu ini akan dipompa melalui usus halus menuju usus halus melalui pipa empedu. Nah, cairan empedu ini berisi getah yang dapat mengemulsi lemak. Begitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pankreas. Pankreas sendiri itu menghasilkan NaHCO3 yaitu atau natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan asam klorida yang dihasilkan oleh lambung. Pankreas ini kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan pankreas sendiri. Ketika makanan masuk ke dalam usus halus, pankreas akan mengeluarkan cairan pankreas yang berisi berbagai macam enzim. Enzim-enzim tersebut akan mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak. Begitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga ilmunya bisa diserap oleh kalian ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.